udah melahirkan Bu Boy kemarin gitu. Alhamdulillah kita senang, eh, gembira, bahagia, campur aduk semuanya karena apa ya, tahu kalau ini nggak bisa diulangi lagi momennya ini tuh nggak bakalan terulang lagi gitu loh, karena kan apalagi kembar. karena kembar juga, satu juga walaupun gue gini, gue tahu nih anak gue kembar gitu, cuman masih percaya nggak percaya di saat anak itu lahir, wah satu, terus wah lagi dua, ya Allah bener kembar gitu, ternyata ih luar biasa nikmat. Nggak tahu deh, rezeki dari Allah yang harus dititipin, yang harus dijaga ya. Apa sih rasa harunya pas ngelihat dua anak sekaligus dilahirkan, benar-benar itu nyata gitu di mata depan. Aduh, kita nggak bisa di kata-kata ya Pak. Jadi Rasa syukur aja, rasa Iya sih, syukur bener. Allah udah percaya sama kita dititipin sekaligus dua bener. janin yang ada di rahim po kayak gitu. Iya, Laki-laki. jadi nggak bisa diungkapin ya. Bahagianya bahagia banget, berlipat-lipat gitu, maksudnya senangnya berlipat-lipat. Ih, pokoknya nggak ngerti dah, pokoknya ini perasaan gitu. Rezeki. Pokoknya semua ya kayak kita punya utang hilang tuh sekejap tuh. Plong gitu ya. Pokoknya belum ngeliat anak ini, jadi semuanya ih bahagia banget intinya gitu. Oh, tapi sebelum lahiran itu ada momen-momen gitu nggak? Ada rasa apa dulu sebelum akhirnya? Drama-dramanya gitu. Iya, kalau sebelum lahir emang ada drama ya. Jadi kan waktu itu kan sempat periksa pemeriksaan pas berapa hari, H-4 dah kayaknya dah. Suntik apa tuh namanya, gua nggak paham dah tuh. Pematangan paru gitu. Terus apa namanya? Banyak kontraksi palsu. Ih, itu luar biasa yang malam. Ih, kita 2 hari begadang ya. Jadi seakan-akan impok mulesnya kayak mules beneran, pengen brojol tanpa sesar kayak gitu. Iya. Katanya udah di ujung. Makanya khawatir serba salah juga nih, gimana nih ya, malam-malam jauh nih kalau umpama terjadi dia brojol sendiri, bingung juga kan. Ya udah, mau nggak mau suaminya Jadi- bidan dadakan. Enggak, jadi sempat dibilangin sama bidannya, ngomong begini, nanti kan ada kontraksi palsu tuh, kata bidannya gini, Empok nanti kalau seandainya kita sih wanti-wanti ya, kata dia gitu, ini kan kontraksinya dedeknya tuh aktif banget, kata dia gitu, takutnya sebelum hari di tanggal 7-nya lahir, sebelum tanggal 7 lahir ini anak udah mau brojol, kata dia gitu, boleh saya periksa nggak gitu, takutnya udah ada pembukaan gitu. Akhirnya bahasanya apa sih ya, dirojoh apa dia apa sih ya, Dicek ada masih ini muda. enggak, apa ada lendiran, cairan Iya, cairan gitu. gitu maksudnya sudah bahasanya Kalau enak bahasa ya. ininya bukan dirogo, bukan Iya, dia apa sih Pak? diculuk. Colok, ya dicolok maksudnya kayak gitu dah, pokoknya dah bahasa bidan gua nggak tahu dah tuh akhirnya nggak ada, alhamdulillah, katanya mudah-mudahan sih nggak ya Po, kata dia. Iya, ya udah, cuman ya di 2 malam itu kita nggak bisa tidur. Terus posisi bayi kan awal dari Nggak pemeriksaan bisa muter lagi bayinya, jadi karena udah Iya. penuh. Ini harusnya kan kepalanya tuh emang dari awal tuh di bawah semua. Ngapa kiranya udah mau H-4 si bayi adanya posisinya nyungsang kayak gitu, intinya itu sih dramanya. Itu alasan membuat sesar akhirnya Po? Emang enggak, dari awal emang gue memutuskan untuk sesar, nggak mau ngambil resiko. Karena kan 2, takutnya nggak gitu. kuat, apalagi kan Po udah umur, udah 70 tahun. Tua amat. Sebenarnya gue masih bisa normal gitu, cuman gue nggak mau resiko Iya. gitu. Karena kan 2. Karena nih waktu ngandung si Petong, gue agak trauma karena 1 kali 24 jam Belum keluar. kagak keluar tuh bocah gitu, makanya gue nggak mau resiko. Oh, ini berapa berat panjangnya, terus udah launching nama, syarat itu menarik tuh. Iya. Gimana tuh, pasti ada? Kalau beratnya si Boboiboy yang si abangnya agak kecil, 23,5. 23,5. 8. 8 ya. Kalau si adeknya 25,4. Iya. Iya, segitu dah tuh. Panjangnya kalau si abang 44, kalau si adek 46. Gitu. Terus kalau nama
Sebenarnya kita tuh ada 5 pasang nama, ada 4 pasang nama ya Pak. Terus ada 1, 2, 3, 4 pasang nama. Dapat lagi ternyata Pas satu jadi waktu 5 duha. waktu habis sholat Waktu sholat duha duha. dapat lagi Heeh. nama itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita memutuskan paling belakang. Yang terakhir Yang terakhir Raffi Ahmad abangnya, Rafa Ahmad adeknya gitu. Tapi maknanya mungkin artinya Rapi dan Rafa. Ya ini yang bisa jelasin. kalau Rapi itu yang meninggikan, artinya Rafa tuh kebaikan kayak gitu. Jadi yang meninggikan nanti tuh derajat keluarganya, bisa saudara-saudaranya, bisa kerabatnya mungkin kita ditinggikan gitu, bisa dibantu gitu ketika dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kayak gitu. Arti sebuah nama itu kan penting kan, makanya kan banyak yang nanya, Bang udah dicari nama kan belum kan, orang tua juga mesen kan, kalau belum keluar jangan dinamain dulu dan jangan nyari dulu. Jadi dengan satu hari itu kilat habis sholat duha dapat berita itu gitu, nih namain ini ya kayak gitu. Jadi kita namain Rapi Ahmad Darmadina sama Rafa Ahmad Darmadina gitu. Madinahnya tuh apa? Nama saya. Iya. Namanya sama ini. Dar kan tempat tuh. Madinah kan kota gitu. Jadi tempat di kota yang baru nih. Kan dia namanya Dedi Darmadi, naknya itu manggil ke Nina, jadi Darmadina gitu. Jadi enggak Oh tapi ada banyak orang yang bilang ini apa karena memang yang dekat banget sama ada sangkut pautnya ke sana juga sebenarnya. Kita ada sangkut pautnya. jadi enggak menghilangkan kebaikannya Rapi Ahmad kayak gitu. Jadi kita bakalan kita kenang kayak gitu kan, oh nih anak kita nih, kita titip namanya dia, Juan kita izin juga. Izin ya kayak gitu. Kita namain nama ayah kayak gitu. Pak Haji Rapi bilang silakan ya kan. Dia malah senang, ya udah kita jalanin ya kan gitu kan. Kita izin dulu sebelumnya gitu. Izin pamit mau pakai nama A boleh. Ya silakan lah. Lagi kan namanya nama baik, nama bagus. Nama bagus gitu. Ya udah akhirnya diizinin dan nanti juga kan pasti anak kita kan juga bakalan dewasa, bakalan tahu ngerti kan. Terus entah kita akan tahu ceritanya dulu seperti apa diberikan nama seperti ini gitu. Nanti anak-anak kita juga tahu gitu. Lu dulu tuh lahirin yang biayain Rapi Ahmad gitu. Nanti kan pasti kan teman-teman media juga buat mengenang kebaikan gitu. Kan kalau kebaikan selalu kita kenang kayak gitu. Sekecil apapun untuk kebaikan selalu dikenang kayak gitu. Walaupun kita nggak minta ya rezekinya datang sendiri kayak gitu. Kita pesan Mampo dari dulu jangan pernah minta, kalau dikasih ambil, nggak dikasih jangan pernah minta kayak gitu. Pesan sama dia sama siapapun, waktu dia belum jadi siapa-siapa juga pesan kayak gitu. Jangan pernah minta sesuatu, kalau kita dikasih ambil, kalau enggak jangan pernah minta gitu. Kalau kita masih ada keluarin, kalau nggak ada ya udah gimana aja udah ya kan. Makanya kan banyak yang bilang gue selalu minta, kadang mah enggak. Lu boleh lihat tayangan di stasiun TV acara program ya, emang Rapinya mau ngasih sendiri waktu itu di saat dia lagi jadi Jepang gitu. Kok tenang, gue kasih hadiah lo, lahiran gue yang biayain gitu. Dan rezeki juga nggak boleh ditolak kan. Gitu. Sama juga nolak pemberian Allah kan kayak gitu. Rezeki udah jangan ditolak kayak gitu. Tepatnya hari apa sih kok? Hari Senin. Hari Senin tanggal 7 di jam 9.27 sama 9.28. 27 yang abang, yang adek 9.28 yang adek. Itu kalau yang abang sama yang adek, yang dia duluan, yang lahir atau yang diangkat duluan? Itu abang. Yang udah ada di ujung. Yang ada di bawah. Yang itu abang. Lebih kecil. Gitu. Tapi versinya beda-beda sih. Ada yang bilang itu adek yang duluan, ada yang bilang abang. Kalau yang jelas sih sama sih. Ya kembar. Iya, sama. Cuma gitu. namanya kembar ya. Beda berapa menit kok? 1 menit. 1 menit aja. Kita tuh luar biasa sumpah. Ngobrol nanti dia. Kan emang eksklusif TV ya. Itu prosesnya dari kita, dari opening masih gua keadaan di dalam ruangan, kita turun lift lah, turun 2 lantai, masuk ke ruang, kita doa bareng. Itu masih live di TV. Terus bla 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 bla. Terus anestesi tiba-tiba udah didedel, anak gua keluar cuma 10 menit, nggak nyampe 5 menit. Daerah di sana berapa kok biayanya kok?
Nah itu dia kalau biaya lu nanya biaya lagi gue juga agak dan kadang-kadang gue mau nanya ke Rapi juga kadang-kadang gue tahu takutnya kagak tahu diri lu gitu maksudnya udah biaya dibayar mah pakai nanya sebenarnya. lu gitu jadi ya intinya mah mungkin pasti mahal ya satu bayi itu pasti mahal dan gue nggak tahu biayanya berapa gitu apalagi fasilitasnya tuh bener-bener gue diorangin banget difasilitasin banget Mewah. sampai gue pengen bisa nggak sih gue seminggu di sini gue sialan lu kata dia gitu abis enak banget dikasih makan sehari 3 kali kan gue kata gitu kamar dikasih enak gitu terus buat ngurusin bayi juga enak di sana susternya waktu itu bercandaan aja sih sama si AA. Bang, mungkin ada prosesi ngajarin nggak ketika ini ngajarinnya dua-duanya atau gimana? Ih, dari cerita unik tahu waktu ngajanin. Pak, ceritain dong. Diangkat oe-oe tuh. Satu lagi dua-duanya dibawa tuh ke ruangan. Masih tangis tuh. Begitu diajarin berhenti. Tangisan itu langsung diem gitu. Tapi Jadi- matanya tuh langsung melek. Jadi aduh, kan gue sambil denger ya kan, sambil dijahit. Dia gue gini, gue sambil ngomong juga sama susternya, itu lagi diajanin berhenti. Wah, diajarin Allah Akbar kan dia suaranya kenceng kan. Berhenti nih si bayi, tapi yang bayi yang satu masih nangis. Nah udah saya ajanin yang bayi yang satu, berhenti lagi, ya udah anteng. Luar biasa tuh ngerti itu bocah ya. Iya kan. Aturan azan. Untuk aksi eksklusif gimana kok? Apa? Repot kah atau seperti apa? Nah, nyusunya Nasi. Itu dia luar biasa. Ini momen-momen yang bener-bener yang gua nggak mau tinggalin, nggak mau gua lepas. Makanya walaupun ada sus, gua tetap gua kendalin sendiri. Jadi momennya di saat per 2 jam sekali bayi nangis dan nangisnya pun barengan. Lu Bingung. bayangin, gue harus megang yang mana, harus megang yang ade, abang yang ngiri gitu. Jadi gimana nih ceritanya nih, gue harus lagi mempelajari itu semua nih. Terus ada sisus, lu mau tahu dia tidur. Lu bayangin, dia tidur. Akhirnya gue semua yang nangis, tapi nggak apa-apa, karena emang gue mau momen-momen ini kapan Iya, lagi sih? kapan lagi? Ki- Biar ngerasain jadi seorang ibu Iya, kayak gitu. ngerasain tuh ini ngurusin Kembar nih, bayi, kembar. kembar loh kayak gitu, repotnya. Pokoknya per 2 jam sekali gue pasti bangun. Nah yang repotnya lagi, si bayi ini bangun per 2 jam, yang si bayi ini bangun per 3 jam. Nah itu tuh kadang-kadang gue bingung keliru tadi sih itu mana ya susunya ya tadi jam berapa ya gue ini lagi terkecoh sama waktu nih gitu. Tapi suka ketukar nggak, Bu? Kalau susu Tukar Nggak ininya, maksudnya tukar tempat tidur. abang adenya. tempat tidur. Tempat tidur suka tukar. Ini mana? Ini kok pindah ke sini nih gitu. Jadi Bingung. dia kadang-kadang dia yang protes, "Bang, kok dipindahin?" Emang sih orang sama aja kasurnya gitu kan. Terus lo ngapa dipindahin? Ya biarin aja maksudnya kagak masalah tempat tidur mah. Dia kadang dia protes. Tempat tidur aja pakai protes gitu. Udah itu doang sih. Kamu itu. salah nama doang. Berarti Enggak. emang mau ngurus sendiri aja kok. Maksudnya anak ini apa mau yang dibantu suster? Ya diganti suster kan baru satu karena ini masih belum kerja kan, maksudnya belum aktivitas, jadi gue tetap ngurusin yang tadi dibilang momen ini gue nggak mau tinggalin gitu, jadi tetap gue ngurusin walaupun ada sus, tapi tuh sus tetap berdiri ngeliatin gue cara gue nganin susu, nganin bayi. Jadi sebelum bayi disusuin periksa dulu si pampasnya ada pipis enggak, apa enggak, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi yang diterapin di rumah sakit tuh gue pelajarin di rumah gitu. Kok kan biasanya kalau anak kembar itu, apalagi kembarnya mirip banget gitu. Kan pasti suka ketuker-tuker tuh. Itu masih Kalau ini sih sebenarnya ada nggak terlalu mirip, bedanya kalau si Ade tuh agak agak tembem Tembem. karena dia agak gemukan ya, berat badannya juga beda. Kalau si abangnya tuh rada kayak petong, jadi mukanya agak tirus gitu. Nah kalau si abang ini agak putih, nah kalau si Ade ini agak merah. Itu sih bedainnya. Sama kalau nangis sama tuh gue bingung. suaranya yang sama. Beneran kalau nangis kan gue kadang-kadang lagi di ini kan di kamar mandi. Ini siapa nih? Itu kalau nggak bisa ngebedain tuh kalau nangis tuh sama karena mirip. Kalau muka gue apal
gitu kalau muka. Tapi kok adaptasi Raffi sama Rafa di rumah gimana nih? Adaptasinya masih anteng sih Pak ya. Masih. Masih Jadi anteng. kalau nangis itu paling nyusu doang. Nyusu sama buang Iya apa kalau pipis Oh. sama kencing dia pasti nangis ininya tuh. popoknya basah ya biasanya. Iya. Kalau nangis itu. Iya. Nangis belum tentu minta susu. Basah atau gatal kayak gitu. Gitu. Abang-abang gimana? Kalau apa? Abang-abangnya kayak adik. si kakak si kalau kasih kakak dia senang. Kalau si Petong dia lebih seneng banget malahan. Jadi sekarang nih kalau pulang sekolah pengen buru-buru pulang, pengen nengok adeknya. Tapi dia paham kalau menengok adeknya dia cuci Cuci. tangan dulu gitu, baru nengok adeknya. Dia tuh semuanya dipanggil AA katanya. Gila jaya banget. Abang nggak mau juga Gak mau bakso dia kali kata gitu. emang gua tukang bakso gitu. Bang mau bakso abang sama abang gitu. gitu. Emang gue tukang bakso kata dia gitu. Dia maunya dipanggil AA kata dia gitu. Ya Allah, Petong kelaguan lu dong, tong, gue bilang.